Saya Meli Karmelia, peserta Double Assessment dari BKD Provinsi Jawa Barat untuk jabatan fungsional arsiparis pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skema pemusnahan arsip kepada pimpinan. Assalamualaikum. Salam. Ada apa Ibu? Pak, Silakan duduk. ini Pak terkait pemusnahan arsip yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum arsip itu dimusnahkan ya Pak, kami akan melakukan identifikasi arsip dulu, yaitu dengan melihat apakah arsip itu habis masa retensinya, apakah masih memiliki nilai guna sekunder, kategori arsip permanen atau kita. Yang kedua Pak, melakukan penyusunan daftar usul musnah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penilai atau panitia arsip. Nah, pembentukan tim penilai ini dikuatkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua tim, anggota tim. Nah, anggota tim ini biasanya itu dari pimpinan unit pengolah. Kemudian ada arsiparis dan juga ada unsur kearsipan. Kemudian di sini tim penilai melakukan penilaian, di mana hasil dari tim penilai ini berupa notulen rapat yang nanti dituangkan dalam surat pertimbangan pemusnahan. Yang kelima, pimpinan SKPD membuat surat permohonan persetujuan pemusnahan kepada Pak Gubernur yang akan diproses oleh lembaga kearsipan. Yang di sini yang bertindak sebagai lembaga kearsipannya itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kemudian yang keenam, pimpinan SKPD menetapkan SK penetapan pemusnahan. Yang terakhir itu akan dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh saksi-saksi, diantaranya yaitu dari pihak inspektorat, biro hukum, pimpinan penista arsip. Mungkin itu Pak terkait skema pemusnahan arsip. Mohon arahan dan tindak lanjut selanjutnya dari Bapak. Ibu jelaskan sudah sesuai dengan beberapa peraturan yang ditentukan. Namun pertanyaan saya, kira-kira sudah berapa banyak arsip yang sudah identifikasi untuk dimusnahkan? Kemarin tuh Pak, saya data yang didapat ya Pak dari hasil identifikasi itu ada sekitar 600 box Pak yang akan dimusnahkan. Nah Ibu, kalau seperti itu laporannya saya terima, silakan dilanjutkan ke tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Yang mana Bu? Angkat cek Bu. Gimana Bu? Bu, ini teh mengkoordinasi terkait pemindahan arsip yang ada di bidang akhlak. Kebetulan arsipnya itu udah banyak ya Bu ya, sehingga perlu untuk dipindahkan. Kebetulan permohonan surat pemindahan suratnya udah dibuat di Sekbar. Mungkin ini bisa dilihat ininya permohonan suratnya Untuk beserta daftar arsipnya ya yang akan dipindahkan. Saya lihat dulu ya Bu. Saya ambil dulu SKHK-nya ya Bu. Ini arsip udah inaktif ya Bu? Ya Bu, ini udah dibuatkan permohonan dari Saibarnya dan ini lampirannya Bu. Ini daftar arsip inaktif yang ada. Mari kita lihat, disamain dengan daftar di SKHK ya Bu. Untuk formatnya nomor bekas ada, kode klasifikasi ada, uraian informasi arsip ya sesuai kurun waktu, jumlah sama keterangan box. Kalau untuk formatnya udah sesuai ya Bu. Saya lihat dulu ini.
Oh, ini sepertinya ada yang masih aktif, Bu. Untuk yang aktif ini yang tahun 2024 kan masih aktif ya. Jadi 2024 itu nanti dikeluarkan dulu aja dari ini daftar aktif. Batas waktunya itu berapa, mulai tahun berapa, Bu? Dari tahu yang bisa dipindahkan itu nanti kita lihat lagi di RA-nya. Ini sesuai kalau laporan hasil rekor itu, mari kita lihat di sini. Laporan realisasi anggaran ya, Bu. Ya. Ini inaktifnya 5 tahun, aktifnya 2 tahun, berarti dari dikeluarkan Ibu. dari 2 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2023 udah bisa dipindahkan. Oh ya. Udah bisa 2023 dapat ya, udah bisa dipindahkan dari tahun 2023. Nah, dari 2024 ke sini mah masih aktif, nanti dikeluarkan aja dari daftarnya Ibu ya. Nanti diperbaiki lagi daftarnya. Setelah diperbaiki nanti kita cek fisik arsipnya sesuai nggak sama di daftarnya gitu. Nanti kalau setelah sesuai antara fisik arsip sama daftarnya, kita buatkan berita acaranya, konsepnya nanti saya yang bikinkan. Ya Bu, mungkin gitu aja ya Bu. Nanti saya mungkin perbagi dulu. Terkait apa ya Pak? Surat DAU tahun 2020. Surat DAU tahun 2024. Nanti saya cekkan dulu ya Pak. Biasanya sudah terekam Pak di sini di sidebar. Mudah-mudahan nanti ya Pak dicari dulu. Terkait apa Pak suratnya Pak? Terkait dana alokasi. DAU ya Pak ya? Betul. Ini bukan Pak penyampaian narap. Saya lihat dulu ya Pak ya. Iya. Terkait ini bukan Pak Ya, laporannya? betul Oh, Bu. ya. Oh ya, saya cetakan dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang anti korupsi yang di dalamnya akan disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi, 1. Suap. Suap yaitu memberi atau menerima uang berupa barang atau janji untuk mempengaruhi keputusan pejabat negara agar bertindak melawan kewajibannya. 2. Penggelapan. Penggelapan yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara melakukan penggelapan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya. 3. Gratifikasi, yaitu penerimaan hadiah atau fasilitasi oleh pejabat negara atau penyelenggara negara di atas 10 juta tanpa melaporkan kepada KPK. 4. Nepotisme, yaitu setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, satu itu merugikan negara, baik finansial maupun non-finansial. Menurunnya kualitas pelayanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga hambatan terhadap pembangunan dan investasi. Sanksi hukum kepada pelaku korupsi di Indonesia eh, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu satu, pidana penjara, kedua berupa denda uang, yang ketiga juga hukuman tambahan yang bisa berupa perampasan harta hasil korupsi, kemudian juga pergantian kerugian uang negara, dan juga larangan hak politik dalam jabatan publik. Yang keempat yaitu berupa hukuman mati. Cara pencegahan korupsi yaitu menanamkan kejujuran sejak dini, melaporkan tindakan mencurigakan, transparansi dalam organisasi, tolak suap dalam bentuk apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.